Jejak pertama, Islam menyentuh tanah baru. Pada abad ke-7, umat Islam yang baru saja dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW telah menyaksikan perkembangan yang luar biasa di tanah Arab. Namun, semangat dakwah mereka tidak berhenti di perbatasan Jazirah Arab. Islam mulai menyebar ke wilayah luar yang jauh dan penuh tantangan. Salah satu momen penting dalam sejarah penyebaran Islam adalah jejak pertama yang meninggalkan tanda di tanah asing, membuka jalan bagi perkembangan ajaran yang mulia ini di berbagai belahan dunia. Cerita ini dimulai dengan perjalanan para sahabat Nabi yang pertama kali membawa Islam keluar tanah Arab, baik melalui perdagangan, hubungan diplomatik, maupun perjalanan militer yang dilancarkan oleh kekhalifahan Islam. Di antara mereka adalah sahabat-sahabat yang dipilih untuk menyebarkan Islam di berbagai wilayah baru. Pada abad ke-7, setelah wafatnya Nabi Muhammad, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk mengirimkan pasukan Islam ke luar wilayah Arab. Salah satu ekspedisi besar yang mencatatkan sejarah adalah penaklukan Persia oleh Khalifah Umar yang membuka jalan bagi penyebaran Islam ke tanah Persia yang kini dikenal dengan Iran. Islam diperkenalkan melalui interaksi damai dan pengaruh budaya, bukan dengan pemaksaan. Masyarakat Persia yang sebelumnya beragama Zoroastrianisme mulai menerima ajaran Islam, perlahan namun pasti. Namun, bukan hanya pasukan militer yang menjadi alat penyebaran Islam. Para pedagang yang berkelana ke berbagai penjuru dunia memainkan peran yang sangat besar dalam menyebarkan agama ini. Di sepanjang jalur perdagangan antara Timur Tengah dan Asia, para pedagang Muslim membawa lebih dari sekadar barang dagangan. Mereka membawa ajaran Islam ke India, Cina, Afrika Timur, dan Asia Tenggara. Di India, misalnya, para pedagang Muslim datang pada abad ke-7 dan membangun komunitas yang pertama. Mereka berinteraksi dengan penduduk lokal, yang kemudian tertarik dengan ajaran yang mengedepankan kesejahteraan sosial, keadilan, dan persaudaraan. Hal ini membuka jalan bagi perkembangan Islam yang lebih luas di seluruh wilayah subkontinen India. Di Indonesia, yang pada waktu itu merupakan kepulauan yang ramai dengan perdagangan internasional, Islam pertama kali datang melalui para pedagang Arab dan Gujarat dari India pada abad ke-13. Mereka memperkenalkan Islam dengan cara yang damai, melalui interaksi perdagangan dan sosial. Islam tidak datang melalui kekerasan, tetapi melalui pendidikan, dakwah, dan teladan baik yang ditunjukkan oleh para pedagang dan ulama yang datang. Cerita penyebaran Islam di Afrika pun tak kalah menarik. Di sepanjang pesisir Afrika Timur, para pedagang dan misionaris Muslim membawa Islam ke wilayah yang kini dikenal dengan Somalia, Tanzania, dan Kenya. Juga, di wilayah Afrika Barat, kerajaan-kerajaan seperti Mali dan Ghana mulai menerima Islam sebagai agama negara pada abad ke-10, membawa ajaran ini semakin dalam ke benua Afrika. Jejak pertama Islam di Tanah Baru menunjukkan betapa kuatnya daya tarik ajaran Islam yang mengutamakan kedamaian, keadilan, dan kesetaraan. Meskipun berbagai tantangan dihadapi, baik dari segi budaya, bahasa, maupun perbedaan sosial, Islam mampu menyentuh hati banyak orang di luar Jazirah Arab dan memberikan dampak besar dalam perkembangan sosial, politik, dan budaya di banyak negara. Kini, lebih dari 1000 tahun setelah jejak pertama Islam menyentuh Tanah Baru, umat Muslim tersebar di seluruh dunia. Dari tanah Arab hingga Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika, ajaran Islam telah mengakar dengan kuat, memberikan kontribusi besar terhadap peradaban manusia. Jejak pertama Islam di tanah asing bukan hanya sejarah, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang menunjukkan bagaimana agama ini mengajarkan cinta, perdamaian, dan persaudaraan lintas bangsa dan budaya. Seiring berjalannya waktu, penyebaran Islam terus berkembang dengan cara yang semakin beragam dan mendalam. Di beberapa wilayah, tidak hanya berdirinya komunitas-komunitas Muslim yang mencatatkan sejarah, namun juga terjadi perpaduan budaya yang kaya antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Salah satu contoh nyata adalah penyebaran Islam di Asia Tenggara, yang dianggap sebagai salah satu perjalanan dakwah yang paling damai dan sukses. Pada abad ke-13, kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, seperti di Sumatera, Malaya, dan Jawa, mulai mengenal Islam. Sejumlah ulama dan pedagang Muslim yang datang ke pelabuhan-pelabuhan perdagangan, seperti Malaka, Makassar, dan Aceh, memainkan peran utama dalam penyebaran Islam. Salah satu peran penting yang dimainkan oleh mereka adalah dalam mendirikan sekolah-sekolah Islam dan memperkenalkan konsep-konsep agama yang mendorong kesetaraan dan perdamaian. Pendekatan mereka yang menghormati budaya lokal dan berinteraksi dengan masyarakat setempat membuat Islam diterima dengan baik. Di Pulau Jawa, misalnya, proses Islamisasi banyak dibantu oleh penyebaran agama melalui kesenian, sastra, dan dakwah melalui pendekatan yang mengedepankan kedamaian, bukan kekerasan. Di sini, banyak kerajaan dan kesultanan yang pada awalnya mempertahankan tradisi Hindu-Buddha mereka, namun seiring berjalannya waktu, banyak dari mereka yang beralih kepada Islam. Salah satu contohnya adalah Kesultanan Demak,
yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-15. Sementara itu, di Afrika Barat, penyebaran Islam semakin mengakar. Islam diterima oleh kerajaan-kerajaan besar seperti Mali, Songhai, dan Ghana. Di Mali, salah satu peristiwa penting yang mengukir sejarah adalah perjalanan Haji Raja Mansa Musa pada abad ke-14. Mansa Musa tidak hanya membawa kekayaan yang melimpah, tetapi juga membawa pengaruh Islam ke seluruh dunia, termasuk ke Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Pada saat kembali ke kerajaan Mali, Mansa Musa membawa serta para ulama, arsitek, dan pendidik yang membantu menyebarkan ilmu pengetahuan Islam dan memperkenalkan tradisi ilmiah Islam yang maju. Sementara itu, di kawasan Timur Tengah, penyebaran Islam terus berkembang dengan pesat. Setelah berdirinya Kekhalifahan Abbasiyah, kota Baghdad menjadi pusat intelektual dan ilmiah dunia. Banyak ilmuwan, filsuf, dan ahli dalam berbagai bidang, seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat, muncul dari peradaban Islam yang terus berkembang. Inilah yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam, di mana ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berkembang pesat. Namun, selain penyebaran melalui perdagangan dan politik, banyak juga kontribusi dari individu-individu yang tulus dalam misi dakwah. Banyak ulama besar yang mengabdikan diri untuk menyebarkan ajaran Islam di daerah-daerah yang belum dikenal. Mereka seringkali menghadapi tantangan berat, baik dari segi fisik maupun emosional, namun semangat mereka untuk menyebarkan kebaikan dan perdamaian tidak pernah surut. Salah satu contoh adalah perjalanan dakwah yang dilakukan oleh ulama besar di India, seperti Syekh Waliullah Dehlawi, yang memperkenalkan ajaran Islam dalam konteks yang lebih mendalam dan spiritual. Di Asia Tengah, para sufi juga memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam melalui pendekatan yang lebih bersifat spiritual dan berbasis pada pengalaman batin. Di Eropa, meskipun Islam tidak tersebar seluas di wilayah timur, pengaruh Islam terasa melalui jalur perdagangan dan interaksi dengan wilayah-wilayah Muslim di Spanyol, Sicilia, dan kawasan Balkan. Di Spanyol, khususnya, pada masa Kekhalifahan Cordoba, Islam menciptakan sebuah peradaban maju yang mempengaruhi seni, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan budaya di seluruh Eropa. Kota Cordoba menjadi pusat pendidikan, dan banyak manuskrip ilmiah, termasuk karya-karya klasik dari Yunani dan Romawi, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan disebarkan ke dunia barat. Jejak pertama Islam yang menyentuh Tanah Baru tidak hanya membawa perubahan dalam aspek agama, tetapi juga membawa dampak signifikan pada struktur sosial dan budaya masyarakat. Di berbagai belahan dunia, umat Islam membawa serta nilai-nilai keadilan sosial, persamaan hak, dan penekanan pada pendidikan. Islam juga memperkenalkan sistem hukum yang dikenal dengan syariat, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, keluarga, hingga interaksi sosial. Selain itu, seni dan budaya Islam berkembang pesat di banyak wilayah yang tersentuh oleh dakwah Islam. Di wilayah Afrika, misalnya, pengaruh Islam terlihat dalam arsitektur masjid yang indah dan seni kaligrafi yang sangat khas. Di Asia Tengah, bentuk seni miniatur dan arsitektur Islam berkembang pesat, dengan desain geometris dan simetri yang menjadi ciri khas seni Islam. Semua ini adalah manifestasi dari jejak pertama yang ditinggalkan oleh Islam di Tanah Baru, dan dampaknya masih terasa hingga kini. Hari ini, jejak pertama Islam yang menyentuh Tanah Baru bukan hanya sebuah catatan sejarah, tetapi juga sebuah warisan yang abadi. Islam telah menjadi bagian dari identitas banyak bangsa dan negara, dengan kontribusi yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan filsafat. Penyebaran Islam yang pertama kali terjadi di tanah-tanah asing telah membentuk jembatan yang menghubungkan berbagai peradaban dan menciptakan ikatan yang kuat antara umat manusia dari berbagai latar belakang. Meskipun tantangan besar tetap ada dalam perjalanan dakwah ini, semangat untuk menyebarkan kedamaian, persatuan, dan keadilan tetap menjadi inti dari ajaran Islam yang terus menginspirasi umat di seluruh dunia. Dalam perjalanan sejarahnya, Islam telah membuktikan bahwa ia mampu menyeberangi batas-batas geografis dan budaya, membawa cahaya pengetahuan dan kebijaksanaan ke dalam kehidupan umat manusia. Dengan demikian, jejak pertama, Islam menyentuh Tanah Baru, bukan hanya menggambarkan perjalanan fisik umat Islam ke wilayah-wilayah baru, tetapi juga menggambarkan warisan abadi yang dibangun oleh ajaran Islam yang mengutamakan nilai-nilai universal yang selalu relevan di setiap zaman.